Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, termasuk daerah seputar Beji Depok. Untuk seluruh para pendengar, para penggemar yang selalu aktif mengikuti kajian di mana adanya channel Sadam dengan tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dua orang yang bernama saudara, yaitu saudara Bapak Jarod dan termasuk Ibu Uci, mengenai tentang masalah hukumnya menunda-nunda puasa ya, termasuk yang ada hubungan dengan fidyah, dengan hubungan dengan suami istri di bulan suci Ramadan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk seluruh para penggemar, para pendengar yang selalu aktif mengikuti kajian di mana adanya channel Sadam. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan nanti, insya Allah, kenapa dikatakan berlomba-lomba? Karena kesempatan itulah kita dengan mudah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam satu harkat saja nilainya 10, apalagi kita membaca ayat suci Al-Quran surat demi surat, Masya Allah, pahalanya berlipat ganda, berapa kali lipat. Satu harkat saja nilainya 10 derajat, apalagi surat pendek sekalipun, surat Al-Ikhlas maupun An-Nas, Al-Falaq, itu ada berapa ayat, ada berapa prakata, atau dalam arti kata ada berapa kata ya. Di situ Anda bisa menghitung. Jadi mari kita sama-sama menjawab, mengkaji pertanyaan saudara Bapak Jarod dan termasuk Ibu Uci. Kebetulan ini sama-sama dari Banten ya. Bahwasanya sebelumnya saya akan menyampaikan untuk seluruh para pendengar, para penggemar, mudah-mudahan menjelang bulan suci Ramadan ini kita semuanya dalam keadaan suci ya, siap menjaga hati, menjaga lidah ya, jauhkan dari rasa iri dengki, termasuk hal-hal yang sekiranya membatalkan puasa kita, untuk melatih setelah sawalan. Jadi kita terbiasa selalu pribadi kita tetap tangguh, kokoh, suci, bersih. Bukan saja bulan Ramadan saja ya, bulan Ramadan suci ya, kita melatih diri agar nanti pada sawalan kita akan lebih baik lagi, seperti itu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk seluruh Bapak Uci sama Bapak Jarod dengan Ibu Uci yang ada di kota Banten. Terima kasih atas tayangannya, atensi Anda berdua. Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk seluruh para pendengar, para penggemar, mari kita berlomba-lomba memperbanyak pahala di bulan suci ini. Insya Allah pahalanya dilipat gandakan. Akan tetapi kalau kita tidak bisa menjaga hati, apalagi lidah kita suka sember, nauzubillah min dzalik, mubazir, segala sesuatu perbuatan kita, baik puasa, tarawih dan lain sebagainya, akan ditunda. Itu salah satu membatalkan puasa kita ya. Kita sama-sama kita mengkaji pertanyaan saudara kita, yaitu Bapak Jarod dan Ibu Uci ya, tentang masalah hukum ya. Di sini hutang puasa atau hukum, bagaimana hukumnya bagi orang yang menunda-nunda hutang puasanya hingga datang bulan puasa tahun berikutnya ya. Jawabannya yaitu bagaimana ya, bagi orang yang menunda-nunda
yang senang ataupun yang sengaja menunda-nunda utang puasanya, itu hukumnya adalah berdosa. Maka dari itu ia dikenakan denda dengan membayar fidyah. Selain tetap melakukan kewajiban dengan mengganda puasanya. Wah, berat kan? Makanya jangan terbiasa ditunda-tunda ya. Sedangkan fidyah yang harus dibayar itu berupa makanan sebanyak 1 mud atau 600 gram untuk diberikan kepada fakir miskin, dan itu dilakukan setiap hari ya. Kemudian fidyahnya dilipat gandakan bila ia menunda-nunda lagi dari Ramadan 1 Ramadan berikutnya atau 2 Ramadan ya. Maka setiap harinya itu menjadi 2 mud, demikian seterusnya. Namun perlu dipahami bahwa orang yang berutang puasa itu dalam keadaan sehat, maka ia akan tercatat sebagai orang yang tetap berutang puasa sampai ia menggandakan puasanya itu. Jadi hutang puasa orang yang keadaan sehat tidak bisa gugur hanya dengan menggantikannya dengan fidyah, tapi harus dibayar dengan mengganda ya. Saya rasa cukup jelas. Ini pertanyaan yang pertama dari Bapak Jarot ya. Pertanyaan dari Ibu Uci adalah, bagaimana orang tua yang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk berpuasa? Apakah ada keringanan bagi dia untuk meninggalkan puasa? Saya jelaskannya, jawaban saya adalah sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah yang berbunyi, wa 'alal ladzina yuti'unahu fidyah ta'amul miskin. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah ya. Di surat Al-Baqarah ayat 184. Dari ayat itu jelas bahwa orang-orang yang tidak mampu, tidak mengerjakan puasa, ia diharuskan membayar fidyah ya. Kayak misalnya orang udah umur, apalagi yang sakit-sakitan ya, sekalipun masih muda tapi memang sakitnya tidak memungkinkan untuk berpuasa, harus menggantikan dengan fidyah ya, dengan memberi makan kepada orang miskin, sedangkan itu dilakukan untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkannya. Jadi orang yang telah lanjut usia, orang yang sakit parah dan tidak ada kemungkinan untuk sembuh, maka ia boleh tidak melakukan ibadah puasa, tetapi harus membayar fidyah ya, dengan memberi makan kepada si miskin setiap hari 1 mud ya. Ingat, 1 mud setiap hari, dan itu sebagai pengganti puasa. Kemudian orang yang hamil ataupun menyusui, untuk yang hamil ataupun menyusui apabila tidak berpuasa karena mengkhawatirkan ya dengan si kecil atau dengan anak yang baru dilahirkan dalam kondisi seperti itu, atau orang yang sedang mengandung karena mengkhawatirkan dengan kesehatan janin yang dikandungnya, maka ia wajib menggandakan ya. Saya akan ulangi kembali. Kemudian orang yang hamil ataupun menyusui, untuk yang hamil ataupun menyusui apabila tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri atau mengkhawatirkan keadaan anaknya yang ada di dalam kandungan atau yang menyusui atau yang disusui, maka ia wajib mengganda tanpa membayar fidyah ya. Jadi berpuasa mengganda
menyuapi tanpa harus membayar fidyah. Tetapi bila yang dikhawatirkan itu hanya keadaan anaknya dan tubuhnya sendiri dalam keadaan sehat walafiat, maka ia wajib mengganda ya, dan juga wajib membayar fidyah. Jika tidak mengerjakan puasa ya. Nah, di sini ada pertanyaan sedikit ya mengenai masalah hubungan suami istri ya di saat bulan suci Ramadan. Bagaimana hukumnya apabila berpuasa melakukan senggama? Sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa ada seorang datang menghadap kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, saya bersenggama dengan istri dalam keadaan saya sedang berpuasa." Mendapatkan pertanyaan begitu, Rasulullah SAW balik bertanya kepada orang tersebut, "Apakah engkau mempunyai seorang budak untuk memerdekakan?" Kemudian orang itu langsung menjawab, "Tidak." Lalu ditanya lagi, "Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Orang itu menjawab, "Aku tidak mampu ya Rasulullah." "Apakah engkau mempunyai makanan untuk dibagikan kepada 60 orang miskin?" Tidak punya. Mendengar jawaban dari orang itu, Nabi SAW langsung menyuruh sahabat untuk mengambil sebungkus kurma dan langsung diambilkan, kemudian oleh beliau diberikan kepada si penanya tadi dengan berkata, "Ambillah buah kurma ini dan bagikan sebagiannya, niat sedekah." Jadi maksudnya dibagikan untuk sedekah dengan niat untuk sedekah ya. "Ambillah buah kurma ini dan bagikan sebagai niat sedekah." Lalu pemberian itu diterima dan bertanya, "Apakah saya harus membagikan kurma ini kepada orang-orang yang lebih miskin dari saya, ya Rasulullah?" "Demi Allah, saya tidak menjumpai di sini keluarga yang lebih miskin dan keluargaku." Mendengar perkataan orang itu, Rasulullah SAW tertawa dan berkata, "Baiklah, sekarang sedekahlah saja kurma itu untuk keluargamu." Jadi dari uraian di atas jelas bahwa orang yang melakukan jamak pada bulan puasa maka ia wajib membayar denda, yakni dengan memerdekakan seorang budak, dan bila tidak puasa maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh satupun alasan dalam 2 bulan tersebut. Bila gagal 1 hari harus mengulang dari awal dan begitu seterusnya. Apabila harus tidak berpuasa untuk melakukannya, maka wajib baginya untuk memberi makan kepada 60 orang miskin untuk setiap harinya sebanyak 1 mud, dan selain itu ia juga wajib menggandakan puasanya yang sehari gagal karena jima itu. Untuk saudara kita yaitu Ibu Uci dari Banten bersama Bapak Jarod, mudah-mudahan Anda puas berdua ya atas jawaban dari saya. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, masih dengan tema bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam persiapan yang benar-benar matang baik jasmani dan rohani, terutama menjaga hati dan menjaga lidah ya. Karena barang siapa yang selalu tidak menjaga hati dan lidahnya, nauzubillah, segala perbuatan di bulan suci Ramadan baik tarawih puasa tidak akan diterima
akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Anda benar-benar bertaubat di hadapan Allah, ya. Harapan saya, jagalah hati, jaga lidah dari sekarang sebelum masuk bulan suci Ramadan. Demikianlah saudara pendengar di mana saja berada di seluruh tanah air Indonesia dan di luar sana, terutama saya pribadi selama membawakan acara channel Sadam, apabila ada kekurangan, salah-salah kata atau segala sengaja, saya pribadi mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam kondisi sehat untuk persiapan bulan suci Ramadan. Sehat ada dua hal, sehat jasmani dan rohani, itu paling utama, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.